Namaku Rian. Laki-laki dari Jawa Barat yang tumbuh dengan mimpi sederhana. Bekerja. Bertahan. Pulang membawa harapan. Aku datang ke Rusia sebagai tenaga kerja Indonesia dengan satu niat. Mengubah nasib keluarga di kampung. Tidak ada rencana jatuh cinta. Tidak ada ruang untuk perasaan. Musim dingin saja sudah cukup kejam. Apalagi hati. Hari pertama di Saint Petersburg, aku hampir menyerah. Angin menusuk tulang. Langit pucat, dan bahasa yang terdengar asing di telingaku. Aku bekerja di sebuah apartemen tua, bangunan tinggi dengan lorong sunyi dan jendela besar menghadap sungai yang membeku. Di sanalah aku bertemu majikanku. Namanya Elena Ivanova. Perempuan Rusia berusia 40 tahun. Rambut pirang sebahu. Mata abu-abu yang tenang. Wajahnya tidak dingin seperti cuaca, justru hangat dengan caranya sendiri. Kamu Rian? Iya, Nyonya. Ia mengangguk pelan. Panggil aku Elena. Sejak hari itu, hidupku berjalan teratur. Membersihkan apartemen. Memasak. Menemani Elena bekerja dari rumah. Kami jarang bicara panjang. Tapi setiap tatapannya seperti berhenti lebih lama dari seharusnya. Aku sering mengingatkan diri sendiri. Dia majikan. Aku pekerja. Namun, menjelang Natal pertama itu, sesuatu mulai berubah. Aku belum tahu, malam bersalju itu akan menjadi awal dari perasaan yang tak pernah aku rencanakan. Dan sentuhan yang membuatku tak bisa berkata apa-apa. Hari-hari menjelang Natal di Rusia terasa panjang dan sunyi. Salju turun hampir setiap hari, menutupi jalanan, atap gedung, dan suara langkah manusia. Di dalam apartemen, hanya ada aku dan Elena. Dua orang dewasa dengan masa lalu masing-masing, terjebak dalam ruang yang sama. Elena sering bekerja di ruang baca. Aku membersihkan sambil sesekali melirik ke arahnya. Jemarinya menari di atas papan ketik, wajahnya serius, namun matanya lembut. Kadang ia berhenti, menatap keluar jendela, lalu menghela napas panjang. Kamu rindu rumah? Ia tiba-tiba berkata begitu. Aku terkejut. Iya, kampung saya hangat. Tidak seperti di sini. Elena tersenyum tipis. Aku juga rindu. Tapi bukan tempat. Rindu rasa. Sejak percakapan itu, kami mulai berbicara lebih sering. Tentang hidup. Tentang kesepian. Tentang alasan kami memilih bertahan sendirian. Aku tahu ia janda. Suaminya meninggal 3 tahun lalu. Sejak itu, Natal hanya menjadi tanggal di kalender. Suatu sore, pemanas ruangan rusak. Udara dingin merayap ke tulang. Elena keluar dari kamarnya membawa selimut tebal. Kamu pasti kedinginan. Ia menyampirkannya ke pundakku. Tangannya menyentuh leherku. Tidak lama. Tidak disengaja. Tapi dadaku bergetar hebat. Aku menunduk, berusaha menenangkan diri. Terima kasih, kataku pelan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar kecilku. Bertanya pada diri sendiri. Sejak kapan aku mulai peduli pada caranya menatap? Sejak kapan suaranya membuatku merasa pulang? Aku takut. Aku sadar batas. Namun perasaan tidak pernah bertanya pada logika. Dan semakin mendekati Natal, jarak itu terasa semakin tipis. Seolah sesuatu sedang menunggu, tepat di malam yang paling sunyi dalam setahun. Malam Natal datang tanpa suara. Salju turun perlahan, seperti menahan dunia agar diam lebih lama. Apartemen terasa berbeda. Lebih hangat. Lebih hidup. Pohon Natal berdiri di sudut ruang tamu, dihiasi lampu kecil yang berkelip pelan. Aku menyiapkan makan malam sederhana. Sup hangat dan roti panggang. Elena keluar dari kamarnya mengenakan gaun rajut berwarna krem. Rambutnya terurai. Wajahnya terlihat lebih lembut dari biasanya. Kamu membuat tempat ini terasa hidup lagi, katanya. Aku menunduk. Saya hanya melakukan tugas. Elena menggeleng. Tidak. Kamu melakukan lebih dari itu. Kami makan dalam diam yang aneh. Bukan canggung. Justru penuh makna. Denting sendok terdengar jelas. Di luar, angin menggeser salju di jendela. Setelah makan, kami berdiri di dekat pohon Natal. Elena menyalakan lilin kecil di atas meja. Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu.
Kamu pernah jatuh cinta jauh dari rumah? Pertanyaan itu menghantam dadaku. Aku menelan ludah. Tidak. Dan saya tidak berniat. Elena tersenyum pahit. Aku juga. Ia mendekat. Terlalu dekat untuk seorang majikan. Aku bisa mencium aroma sabunnya. Aku ingin mundur. Tapi kakiku membeku. Rian, katanya pelan, jika aku melanggar batas, katakan. Aku ingin bicara. Sungguh. Tapi saat jemarinya menyentuh tanganku, semua kata hilang. Sentuhan itu hangat. Jujur. Membuat jantungku berdegup tak terkendali. Aku menatapnya. Matanya basah. Aku tidak ingin sendirian malam ini, katanya lirih. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Kami tidak berciuman. Tidak melakukan apapun yang berlebihan. Kami hanya berdiri, saling menggenggam tangan, mendengarkan salju jatuh. Namun malam itu, aku tahu, hidupku tidak akan sama. Karena sejak sentuhan itu, aku tidak lagi sekadar perantau. Aku adalah lelaki yang sedang jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak boleh kucintai. Sejak malam Natal itu, segalanya berubah tanpa pernah kami ucapkan. Elena tetap menjadi majikanku. Aku tetap bekerja seperti biasa. Namun udara di antara kami tidak lagi sama. Setiap tatapan terasa lebih lama. Setiap diam terasa lebih berat. Aku mulai gelisah. Aku tahu, perasaan ini salah tempat. Aku datang ke Rusia untuk keluarga, bukan untuk merusak batas yang ada. Setiap malam aku berdoa dalam diam, meminta keteguhan hati. Suatu pagi, Elena memanggilku ke ruang kerjanya. Rian, duduklah. Nada suaranya serius. Aku duduk dengan jantung berdebar. Di atas meja ada beberapa dokumen. Tangannya bergetar saat merapikannya. Aku sudah memikirkan ini lama, katanya. Dan aku tidak ingin kita hidup dalam kebohongan. Aku menatapnya, takut pada apa yang akan ia katakan. Aku akan mengakhiri kontrak kerjamu sebagai majikan. Dunia seakan runtuh. Apakah saya melakukan kesalahan? Elena cepat menggeleng. Matanya berkaca-kaca. Tidak. Justru karena aku menghormatimu. Aku tidak ingin perasaan ini tumbuh dalam hubungan yang tidak setara. Aku terdiam. Dadaku sesak. Aku tidak memintamu menjawab sekarang, lanjutnya. Jika setelah ini kamu ingin pergi, aku mengerti. Tapi jika kamu ingin tetap berada di dekatku, aku ingin kita berdiri sejajar. Aku berdiri perlahan. Suaraku bergetar. Aku datang jauh untuk bertahan hidup. Tapi aku tidak pernah menyangka harus memilih antara aman dan jujur pada hati. Elena menunduk. Aku juga takut. Hari itu aku keluar dari apartemen lebih awal. Aku berjalan menyusuri sungai yang masih membeku. Angin dingin memukul wajahku. Aku memikirkan ibu di kampung. Aku memikirkan alasan aku merantau. Dan aku memikirkan satu hal yang terus muncul di kepalaku. Bagaimana jika cinta ini bukan penghalang, tapi jalan pulang yang berbeda? Saat matahari hampir tenggelam, aku kembali. Aku tahu jawabanku. Aku berdiri di depan pintu apartemen itu cukup lama sebelum akhirnya mengetuk. Jantungku berdegup seperti akan pecah. Saat pintu terbuka, Elena berdiri di sana. Wajahnya cemas, matanya lelah karena menunggu. Aku kembali, kataku. Elena terdiam. Untuk apa? Aku menarik napas dalam. Untuk jujur pada diriku sendiri. Kami duduk di ruang tamu. Pohon Natal masih berdiri, lampunya redup. Aku menatap tanganku sendiri sebelum akhirnya berani menatapnya. Aku takut, kataku. Takut gagal. Takut melukai keluargaku. Tapi lebih takut jika aku pulang tanpa pernah berani mencintai. Elena menahan air mata. Aku tidak ingin menahanmu. Kamu tidak menahanku, jawabku. Kamu menemukanku. Aku menggenggam tangannya. Kali ini tanpa ragu. Sentuhannya terasa lebih hangat dari malam Natal itu. Beberapa bulan kemudian, hidupku berubah perlahan. Aku bekerja di kafe kecil dekat kanal. Elena kembali menjadi editor buku. Kami berjalan berdampingan, bukan sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai dua orang yang memilih satu sama lain. Aku memperkenalkannya pada keluargaku lewat panggilan video.
Ibuku menangis bahagia. Ayahku tersenyum bangga. Mereka tidak melihat perbedaan negara. Mereka melihat ketulusan. Natal berikutnya, kami merayakannya di Indonesia. Tanpa salju, tanpa dingin, tapi penuh cahaya. Elena mengenakan kebaya sederhana. Aku berdiri di sampingnya, memegang tangannya. Terima kasih sudah pulang bersamaku, kataku. Elena tersenyum. Terima kasih sudah mengajarkanku arti rumah. Malam itu aku sadar. Tidak semua perantau pulang dengan uang. Sebagian pulang dengan cinta yang membuat hidupnya utuh. Jika kamu sedang merantau, jangan takut pada jarak dan perbedaan. Kadang, cinta datang bukan untuk menghalangi tujuan, tapi untuk memberi makna pada kepulangan. Cerita selesai, tapi rasanya belum.